Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trek kali ini kita akan menuju Gunung Sanggabuana di wilayah Karawang dan Jonggol, Jawa Barat, Indonesia. Trek kita kali ini road trip menggunakan motor sekalian touring. Titik perjalanan kita dari Sumarekon, Bekasi. Secara map itu sekitar 2,5 jam sampai ke Gunung Sanggabuana. Mari guys, kita ikuti pemandangan wilayah Karawang. Tim kita sedang istirahat sejenak. Mas Eko, gimana perjalanannya Mas Eko? Mantap. Tentunya mantap. Ini masih Statro Hendy, Bang Ipul, sama juragan kita nih, Pak Tias. masih 40 menit lagi menuju lokasi. Siap. Tunggu aja setelah iklan-iklan berikut ini. Kita berada di Desa Kertasari. Kalau ke makam Gunung Sanggabuana terletak di perbatasan 4 kabupaten, yaitu di sebelah utara ada Kabupaten Karawang, sebelah timur ada Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan ada Kabupaten Cianjur, dan sebelah barat ada Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sudah hampir sampai. Kita rehat sejenak sekalian sholat zuhur guys. Kita sudah sampai ke Gunung Sanggabuana. mau motor bisanya? Begitu dia paling sakti Pak. Oh. Wabarakatuh. Kita sudah sampai di pintu gerbang Gunung Sanggabuana. Bisa dilihat kita jarak tempuh puncak Sanggabuana 4 km, terus ke situs Kebon Jambe itu 1 km, dan ke Paraji Sakti 1 km. Kita lanjut nanti guys. Tiket masuk Gunung Sanggabuana per orang itu 10.000 guys. Hutan Gunung Sanggabuana masuk dalam kategori hutan produksi dan sedang diusulkan menjadi hutan lindung. Hutan Gunung Sanggabuana masih cukup terawat. Di hutan gunung ini kita masih dapat menikmati pepohonan yang tumbuh liar hingga mencapai ketinggian 10 meter. Untuk ketinggian Gunung Sanggabuana 1291 meter atau 4236 kaki. Di puncak Gunung Sanggabuana terdapat beberapa makam yang sering dikunjungi oleh para penziarah. Salah satunya adalah makam Ki Sapu Jagat. Di puncak gunung ini juga dapat lihat bagian kota Karawang, bahkan bendungan Jatiluhur.
Secara bahasa, Gunung Sanggabuana memiliki arti sebagai penyangga dunia. Sangga memiliki arti penyangga, sedangkan Buana artinya dunia. Kita hampir sampai ke tempat makam Nyai Paraji Sakti. Versi lain pun menyebutkan kata sanga berarti 9, buana berarti dunia, jadi 9 dunia. Mungkin maksudnya mengacu pada keberadaan 9 titik di kawasan Sanggabuana. Seputaran area makam Nyai Paraji Sakti. Misteri Gunung Sanggabuana yang sering bersentuhan dengan para pendaki adalah sosok misterius Nini Paraji Sakti. Sosok Nini Paraji Sakti cukup populer di kalangan para pendaki lokal. Banyak pendaki yang dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius seorang nenek-nenek. Dan berdasarkan para pendaki disebut Nini Paraji Sakti atau Maparaji. Menurut cerita, Nini Paraji Sakti adalah sosok makhluk halus penunggu Sanggabuana yang dikenal baik dan suka menolong. Disebut Paraji Sakti karena memiliki kemampuan hebat dalam menolong orang yang akan melahirkan, termasuk hewan liar seperti harimau dan buaya. Inilah ya. Tanjakan 2 jam, tapi air obat 5 jam tergantung dia namanya. Kang, sudah berapa lama di sini, Kang? Saya kurang lebih berapa tahun Pak ya? Dari 2015 Pak. 2015. Asli sini, Kang. Asli Pak. Jadi gaet lah ya dirinya. Ya. Jadi gate. Bentar antar. Biasa. Kalau di Bekasi, ayam di Pondok Gede, ayam di Priuk, Mantap. Di sini ada berapa ini, Kang? Berapa tempat ziarah lah? Kalau tempat ziarah Pak, yang pertama itu di puncak ada 9 makom. Terus sini Maparaji. Terus kalau yang arah ke sana itu Yang lurus tadi tuh. Kebun Jambe, makom Nyironggeng. Terus kesananya lagi ada makom Pandai Domas di situ, Uyut Daimin. Jatuhnya situs ya, Kang, di sini ya? Situs ya Pak. Situs ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Paguyuban Banten Kasucian, alhamdulillah telah sampai di tempat makom Maparaji Sakti yang Eyang Kuncung. Jadi ada 2 makam. Jadi sejarahnya beliau yang merawat lah Abah Andi beliau yang merawat, dan juga di atas ada makamnya Eyang Tajil Malela sama Ganda Malela, yang Sanggabuana yang jaga rasa di makom 2. jaga rasa di makam 2. Jadi ada 3. Pertama ini titik pertama, titik kedua di puncak 2 Eyang Jaga Rasa, Pancuran Mas, lalu ke makamnya Eyang Tajil Malela sama Eyang Sanggabuana. Beliau adanya di puncak. Perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam dari tempat sini terakhir. Parkir motor
bisa kita di sini kita jalan ke puncak itu sekitar 5 jam atau 4 jam, kalau yang sudah terbiasa 3 jam. Jadi ya insya Allah lah kita patilasan jejak para wali, kita ngalah berkah dari perjalanan beliau, siarnya beliau di wilayah Gunung Sanggabuana ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilahnya para aulia Allah. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih, kami dari tim PBK semangat, mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dengan Abah Handi, sejarah ataupun cerita di Gunung Sanggabuana, gitu ya, Bah. Di Gunung Sanggabuana ini, Bah, tepatnya pertama kali ditemukan tuh, Bah. Situs-situs kuno itu sejak kapan, Bah? Menurut cerita-cerita orang tua di sini. Riwayat kesejarahan di Sanggabuana dapat ditelusur pada masa akhir Kerajaan Tarumanegara. Kawasan Gunung Sanggabuana dianggap sebagai salah satu pusat kerajaan pada zaman dulu. Hal itu berdasarkan pada informasi dari tradisi pantun dan narasi kesejarahan Kerajaan Tarumanegara. Tradisi pantun Buhun berjudul Ngadegna Nagara Pajajaran menyebutkan daerah Sungai Cigentis dan Cibeet yang melintasi Sanggabuana sebagai lokasi kerajaan kuno Kuta Tembaga. Kerajaan Kuta Tembaga merupakan kerajaan lokal yang berdiri sejaman Tarumanegara abad ke-4 dan ke-7 Masehi. Ketika kerajaan Tarumanegara runtuh, konon sebagian keluarga istana pindah ke daerah pegunungan Sanggabuana. Mereka mendirikan kerajaan Sunda yang bertahan selama beberapa generasi. Salah satu tinggalan kerajaan tersebut adalah pemukiman kuno di Kebun Jambe. Eksistensi kerajaan Sunda di Sanggabuana tidak diketahui pasti dan datanya juga minim, namun cerita menjadi bagian dari narasi misteri Gunung Sanggabuana. Oke, mungkin cukup sekian cerita kita atau sejarah kita, sekelumit lah ya, tentang Gunung Sanggabuana. Nanti kita lanjut untuk tawasulan. Oke. Salam BBK. Kalau misalnya lampunya nggak itu ditarik aja ada itunya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jejak sejarah kerajaan Sunda di Sanggabuana ditemukan di Kebon Jambe. Para peneliti memperkirakan Kebon Jambe sudah digunakan oleh manusia prasejarah dan kemudian dilanjutkan oleh manusia zaman kerajaan Sunda. Benda-benda yang ditemukan di Kebon Jambe berupa pondasi, punden berundak, gerabah, menhir, batu kursi, keramik, dan manik-manik. Konon Kebon Jambe adalah tempat pertemuan para tokoh Sunda zaman dulu
seperti Siliwangi, Siti Sondari, Syekh Kuro, dan orang-orang sakti Karawang dari berbagai zaman. Karena waktu sudah cukup sore guys, menjelang maghrib, kita turun ke bawah. Kudu hati-hati guys, perjalanan turun cukup licin karena kondisi habis hujan juga. Suasana sore hari di Gunung Sanggabuana indah sekali guys. Dengan abang kita, Bang Ipul. Walaupun lelah, tetap semangat. Udah kah? Bagaimana lelah? Tetap semangat kita di Gunung Sanggabuana. Lihat kondisi airnya cukup jernih. Mantap sekali guys. Kita lanjut perjalanan kita ke wilayah Jonggol. Kita ziarah ke makam Ki Jago guys. Kita perjalanan ke makam keramat Mbah Jago Gunung Payung di daerah Kampung Jonggol. Ya ini ya. Terus. Hah? Ini kan. Sini. Perjalanan kita ke makam Ki Jago daerah Jonggol. Suasana di sekitar makam keramat Mbah Jago di waktu malam hari. Menurut cerita rakyat, Jonggol diambil dari tempat asal mula jago atau adu ketangkasan bela diri, juga bisa disebut pasea. Rawa Jaha pada zaman itu ditokohi Ki Bairah. Ketokohan Ki Bairah kekuasaannya berakhir tatkala masuk dua tokoh di wilayah Rawa Jaha, yaitu Gentang Pakuan dan Subang Karanjang. Beliau kakak beradik dari daerah Batu Tulis, Pajajaran. Terjadilah Perang Jogol yang dimenangkan oleh Gentang Pakuan dan Sumbang Karanjang. Dari sejak itu Rawa Jaha diganti tempat bernama Jogol, sekarang jadi Jonggol yang berada di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Kang izin videonya. Ya. Siap. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله. Makam Mbah Jago atau Eyang Jaya Laksana di sebelahnya ada makam Mbah Hakim. Beliau adalah orang tua dari Mbah Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berziarah di wilayah Jonggol, tepatnya di ke makam Mbah Jago ya Pak ya. Kita bersama turunan dengan Abah Jago, dengan Abah Jaja di sini. Nah, mudah-mudahan beliau bisa sedikit ya menceritakan tentang sejarah dari Mbah Jago dan nama asli dari Mbah Jago seperti itu. Insyaallah. Kita lanjut. Dari mana awalnya? Jonggol dulu disebut dengan bernama Rawajaha. Cerita Gunung Payung, istilah masyarakat Kampung Kujang khususnya. Dulunya gunung tersebut dijadikan markas bangsa kita menghadapi kolonial Belanda. Ada keajaiban dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan musuh sering dikecokkan penglihatannya di Gunung Payung. Penglihatan musuh mereka hanya melihat rawa-rawa dan semak belukar saja. Padahal di situ berkumpul pasukan kita. Mbah Hakim selain sosok penyebar agama Islam, juga beliau adalah pejuang dalam melawan Belanda dan ahli strategi.
Mbah Hakim datang dari Sukaraja Bogor. Beliau datang dengan 2 putra-putrinya, Eyang Jaya Laksana atau Mbah Jago dan Nyai Sari atau Mbah Saras. Mbah Jago menurut cerita rakyat senang berpetualang atau mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan agama Islam. Aslinya teh asalnya dari mana? Cirebon atau Banten gitu? Oh, Cirebon. Alhamdulillah sekelumit sejarah dari Mbah Jago mudah-mudahan menginspirasi kita sebagai generasi muda ya, untuk istilahnya lebih mengenal sejarah. Jadi di sini kita jangan lupakan sejarah ya Pak ya. Sampai di makam keramat Mbah Jago, dan di sini juga kita tutup perjalanan kita. Semoga perjalanan kita dari Gunung Sanggabuana sampai di makam Mbah Jago ini di wilayah Jonggol bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk kedepannya kita tidak melupakan sejarah. Sebagai generasi muda, jangan kita melupakan sejarah. Mari kita ziarah kubur ya, sebagai kita untuk mengingat mati. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.